Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suaranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai tahun 2019 dan 2020 lalu menyisakan banyak masalah. Salah satunya adalah adanya proyek-proyek yang mengalami kelebihan pembayaran. Uang rakyat yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek tersebut nyaris saja hilang akibat dibayarkan tak sesuai dengan hasil pekerjaan atau kelebihan pembayaran. Hal ini disampaikan oleh Direktur RSUD Ben Boy Ruteng Dr. Maria Immaculata Jululut saat rapat koordinasi dengan Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut di ruang rapat lantai 3 gedung RSUD Ben Boy Ruteng Jumat 29 Oktober 2021. Proyek yang dinyatakan kelebihan pembayaran tersebut lanjut dia sebanyak 4 buah dengan nilai yang beragam. Dalam LHP BPK atas laporan keuangan Kabupaten Manggarai tahun 2020 lanjutnya disebutkan bahwa kelebihan pembayaran karena kekurangan volume. Jumlah kelebihan bayar tersebut mencapai 476 juta lebih dan yang sudah dibayar baru Rp21.367.000. Adapun proyeknya yaitu pembangunan gedung rawat inap penyakit dalam, pembangunan gedung radiologi, pembangunan gedung rawat inap anak, dan pembangunan gedung CSSD laundry. Pembangunan gedung rawat inap penyakit dalam itu oleh PT Kasih Sejati Perkasa sebesar 240 juta. Yang kedua, gedung instalasi radiologi ini dikerjakan oleh PT Mega Tama Permai besarnya 124 jutaan. Yang ketiga, pembangunan gedung rawat inap anak oleh PT Nusa Torana Mandiri itu sebesar 111 jutaan. Dan yang keempat, pembangunan gedung CSSD dan laundry oleh PT Pelindo Timur Sejahtera itu sebesar 97 jutaan. Temuan ini bernomor atau tanggal 25 Mei tahun 2021 sehingga seterimanya LHP ini melalui PPK kami meminta untuk melakukan penagihan kepada 4 rekanan ini, dan dalam perjalanan waktu kami menyurat seingat saya 3 kali berturut-turut sejak bulan Juni dan yang terakhir pada akhir September kemarin. Sebagai tindak lanjut dari LHP ini itu baru dilakukan oleh 3 rekanan. Yang pertama untuk gedung radiologi dari 124 jutaan itu baru 5 juta yang sudah disetor. Pembangunan gedung rawat inap anak dari 111 jutaan baru 11 juta yang disetor. Dan dari ruangan CSSD laundry dari 97 jutaan baru 5 juta. Menurut kami ini perkembangan yang kurang baik sehingga kami memberikan ultimatum pada sebab yang terakhir karena permintaan selama ini melalui PPK kami telah merencanakan untuk mengundang langsung para rekanan ini dalam rapat. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut berang dengan ulah para kontraktor tersebut. Terkait penanganan bagi proyek-proyek yang kekurangan volume atau lebih bayar, Wabub Heri Ngabut mengatakan opsi yang dilakukan adalah dengan mengembalikan uang kelebihan pembayaran. Lebih lanjut, Wabub Heri mengatakan bermasalahnya proyek-proyek tersebut selain karena pengawasan kurang, juga karena kontraktornya kurang bertanggung jawab. Karena itu, kata dia, pengawas wajib hadir turun ke lapangan untuk memantau progres pembangunan proyek. Begitu juga dengan pejabat penerima hasil pekerjaan, jangan hanya memeriksa dokumen di belakang meja, tetapi juga wajib turun ke lapangan. Untuk itu, pada tahun 2022, lanjut Wabub Heri Ngabut, di Kabupaten Manggarai bagi kontraktor yang mau mengikuti tender harus menunjukkan surat bebas temuan. Hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari.
Tapi kalau misalnya orang lain mengurus barang ini, bisa juga disebut sebagai negara dirugikan. Kalau dinas tidak menyurati, saya mau katakan bahwa dinas atau siapapun yang punya pekerjaan itu menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, atau membantu melakukan, terjadi satu dugaan tindak pidana. Dan arahnya ini korupsi. Saya tidak ingin. Jadi kalau kemarin heboh sedikit ya sudah, itu resiko dari kepemimpinan. Tapi tidak bisa tidak untuk mengubahkan restorasi, kedua di sebelahnya purifikasi, memperbaiki, kedua memurnikan kembali jalan kaki kita. Oleh karena itu, ke depan ini tidak bisa tidak lagi urus proyek, pokja, panitia, kontraktor yang punya proyek harus rancang baik-baik. Jangan main-main. Kita harus punya komitmen yang sama. Ya, yang menjadi negara punya kembalikan. Dan nanti bikin satu kesepakatan kapan itu ditunaikan. Tahun depan kita cek dulu siapapun dia yang mau kerja proyek, kita lihat siapa dia. Kita bikin fakta integritas. Anda mau tender, pastikan bahwa Anda tidak ada temuan. Kalau ada temuan, kau bereskan dulu temuan, baru ikut tender. Dan dalam konteks itu saya minta juga siapapun dia ke depan, panitia, PPK, jangan main-main ngurus barang ini. Ingat, kita ini berhadapan dengan itu masalah. Saya minta supaya komitmen kita apa? Ya, janganlah. Apalagi yang potos 50 juta itu. Ada yang baru setor 5 juta. Ada juga yang tidak mau kalau pemerintah panggil. Kalau mau kerja proyek, lihat nomor di situ. Tidak boleh begitu. Jadi kalau memang tidak mau diatur, tentu lalu bagaimana? Siapa yang mau atur kita? Negara punya cara mengatur ini. Kalau tidak mau, tidak bersepakat. Makanya ke depan Majelis TTTGR ini kita bentuk kembali supaya itu diefektifkan untuk bisa menyelesaikan. Kesian ya, saya baca terus tidak menyelesaikan. Termasuk yang jalan tadi ya, milik. Ya. Bereskan itu, tapi jangan orang panik terdatang. Ini yang kita bisa berkemarah. Saya juga punya cara kok. Ada pengusaha yang diundang tidak datang, dia mau apa dia? Berobat, tidak boleh begitu. Kasih tahu dia. Saya akan mengambil langkah lain kalau mau ada seperti ini. Bahwa urus proyek, kau mau sekali dekat dengan kita. Begitu ada satu kewajiban lain, orang undang juga tidak. Memang kau siapa juga? Tidak boleh begitu kita. Selagi siapapun rakyat Manggarai tinggal di Manggarai atau siapapun yang mendapat pekerjaan karena berurusan dengan pembangunan Manggarai, formasi kita ini negara ini dan representasi negara itu pada bupati dan wakil. Operasionalnya ada pada OPD terkait dengan urus proyek. Jadi saya kira itu penegasan dari saya. Itu saya diskusi ini Pak. Satu saja, mau pulang uang itu tidak. Dan kapan selesainya? Saya selalu ingin Anda mau jadi kepala itu, pastikan Anda itu profesional. Jangan mengerengek terus saja soal honor, soal insentif, soal apa kayaknya. Segera tidak usah tanggapan. Orang bikin itu dia punya kesepakatan. Siapa bayar dan kapan selesai. Bagi yang tidak mau diundang berulang kali secara patut dan wajar tidak datang, nah seperti cara lain deh. Supaya dia taat pada negara. Dia hanya mau ambil uangnya negara. Pas kita minta untuk diskusi saja bisa. Memang kau hebat apa? Bagi
OPD fungsional yang terkait virus COVID-19. Jelaskan baik-baik. Kalau kamu belanja, dua saja. Belanja sesuai dengan jumlah. Kedua, belanja sesuai dengan mutu barang. Jangan keluar dari koridor itu. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.